Ketemu lagi dulur di podcast Umu-umuan Sanggar Omah Joglo. Sebelumnya kita tadi ngobrol tentang istilah ngawi itu asalnya dari mana gitu. Sudah terjawab. Kalau bingung putar bolak-balik. Sekarang kita melihat pemerintahan Ngawi itu, Kabupaten Ngawi itu asal muasalnya itu bagaimana. Berarti di situ ada penguasa dan yang dikuasai. Enek sing mimpin, enek sing dipimpin. Nah, dari titik itu mungkin bisa kita simak dalam umu-umuan ini. Tadi kita ngomongkan tentang Jogorogo itu adalah sebuah kabupaten. Nah, padahal sekarang ini kalau yang masyarakat sekarang ini malah Jogorogo itu bagian dari Ngawi. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Monggo, Bung Tono. Mungkin kalau saya perlu peta ya. Okay. Saya ini perlu peta tentang letak ya. Letak geografisnya Ngawi. Sebenarnya kita punya teman, ada satu teman kita yang di Omah Joglo ini juga dia eksis juga di sini. Nah, itu salah satunya dia punya peninggalan keluarga ya. Nah, keluarga itu berupa peta. Nah, kawan kita itu menyebutnya sebagai peta Raffles. Mungkin Mas Beni ada ya, Beni ada di sini. Nah, itu peta itu menggambarkan posisi letak geografisnya Ngawi. Ngawi di peta itu yang tergambar itu yang muncul adalah Jogorogo. Dan itu kalau di peta itu kalau ada titik menunjukkan suatu ibu kota atau apa itu kan bulatan ya, bulatan 2, 3 atau lingkaran besar, lingkaran kecil, terus dilingkari lagi, terus dilingkari lagi. Berarti kalau dilingkari yang pertama itu adalah pusat, lingkaran kedua itu wilayah, lingkaran ketiga itu batas. Nah, di gambar itu Jogorogo itu sangat besar dan Ngawi itu sangat kecil dan hanya satu lingkaran. Nah, berarti kan dusun, anggap saja gitu, Jogorogo kotanya, atau bisa jadi itu malah negara. Kemungkinan seperti itu, atau bumi merdeka tidak dibawa suatu penguasa dari manapun juga Jogorogo itu. Nah, makanya gambarnya seperti itu, dan itu wilayahnya sampai ke Trinil, sampai ke Trinil situ wilayahnya. Nah, dari situ berarti bisa digambarkan bahwa sebelum era-era terdahulu, belum masuk ke era Mataram, era Jogorogo ini juga ada, dan sebuah wilayah yang berkuasa penuh. Jadi ada mungkin kalau bisa dikatakan adalah sebuah pemerintahan yang merdeka waktu itu ya, berarti mungkin ya. Ada pemimpin. Ada pemimpin ya, ada pemimpin, ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayahnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Kidung Pedanyangan itu yang muncul itu kan yang ada itu kan Jogorogonya. Dan mungkin Ngawi adalah masuk wilayah Jogorogo. Karena patah itu Ngawi masuk wilayah Jogorogo atau enggak? Sendiri kecil. Jadi berarti peta zaman dulu itu sudah berbeda dengan peta zaman sekarang ya? Sama. Atau mungkin kita harus menelusuri petanya itu yang membuat siapa dulu. Nah, itu nanti. Jadi memang kalau kita peta kalau yang membuat Belanda itu kan pasti ada sesuatu yang disembunyikan di situ, mungkin kekayaan alamnya. Itu menarik. Gitu. Kalau saya berpikir begini, Majapahit itu kekuasaan kan luar biasa. Seluruh Nusantara, malah meliputi Malaka dan beberapa semenanjung yang sekarang sudah bukan milik Indonesia. Pada waktu itu, ya jelas seluruh Pulau Jawa itu Majapahit, termasuk Jogorogo, termasuk wilayah Majapahit. Hanya kan nggak mungkin Majapahit punya memusat seluruhnya. Jadi memang ada utusan seperti Pak Tono tadi, itu adalah utusannya Majapahit yang setiap tahun punya
kewajiban Ya, bersowanan, setor putih dan sebagainya. Nah kalau di peta Pak Ros, itu zaman kita masuklah dulu, kota kecil itu memang bulatan kecil. Ya. Yang besar itu kota besar itu membaik kota-kota kecil. Jadi dari situ berarti Ngawi sendiri ini termasuk di bawahnya Jogorogo. Pusat pemerintahnya di Jogorogo. Jadi mungkin seperti itu. Dan biasa tempat pemerintah bisa di tempat-tempat yang tinggi seperti itu. Mungkin situ. Ini masih di eranya Majapahit. Jadi Ngawi memang sudah ada, cuman belum sebagai pemerintahan Ngawi yang saat ini, karena masih di bawahnya Majapahit. Nah kalau kita berangkat dari Candi Prasasti Canggu, itu kita anggap sebagai berdirinya Ngawi, daerah Ngawi, walaupun belum pakai kata Ngawi. Yang kita cari kan kata Ngawi muncul kapan? Nah ini yang masih menjadi tanda tanya besar. Tapi kita eksistensinya Ngawi sudah diakui eksistensinya semenjak Prasasti Canggu. Nah ya kita kejar kapan mulai daerah Ngawi. Tapi kalau kita melihat dari Gatonegoro ini kan berasal dari Gendingan. Nah sekarang kita bertolak dari sana. Gendingan pada waktu itu zaman pemerintahnya Mataram. Bukan, batu Gendingan itu berarti Surakarta. Nah itu yang saat ini harus kita cari karena sudah ada pemerintahan yang saat ini kita akui sebagai bupati yang pertama. Nah, sekarang harus mungkin lebih tahu. Nah sejarahnya yang di Gendingan itu. Saya sendiri juga tidak jelas ya. Karena menurut dongeng juga Adipati Kertonegoro termasuk Patih Ronggolono sing jarani iso mibur iku musuh Londo ta itu bukan wilayah Surakarta tapi wilayah Yogyo. Jadi ini Kadipaten Monconegoro daerah itu. Kadipaten Gendingan, bukan Kadipaten Ngawi. Kadipaten Gendingan yang adipatinya Kertonegoro itu Kadipaten Monconegoro ning Yogyakarta. Lah dan itu tadi melihat peta yang dikatakan oleh Mas Ton tadi, peta itu peta Raffles. Ya. Itu dibikin ketika Bedaing Ngayogyakarta zamane sing gawe Inggris, lahirnya Kadipaten Pakualaman itu memang ini dongeng lah, dia tidak tahu literatur yang jelas. Itu di zaman bedahipun Nagari Ngayogyakarta lan lahiripun Kadipaten Nagari Pakualaman itu Raffles sebagai letnan gubernur itu pancen damel peta yang banyak untuk wilayah kekuasaan letnan gubernur, karena ini bukan gubernuran Jawa itu, masih pembantu gubernur, karena gubernur kan di Kalkuta India itu. Jadi kalau Ngawi sebagai pemerintahan itu tadi zamannya sebelum Kertonegoro itu sudah ada adipatinya belum kira-kira? Belum, kayaknya belum ada. Istilahnya bukan adipati. Kalau Jogorogo itu sebenarnya kalau ada Mas Gandhi enak ini. Tapi sebetulnya kalau memang sudah hadir bisa dihadirkan. Mas Gandhi bergabung. Monggo nah ini pakar malah kursi. Ini adalah sosok muda, ganteng, energik, tapi soal sejarah jangan diragukan. Beliau adalah Mas Gandhi. Gini Mas Gandhi, ini. Nah. Beliau ini, wah, idaman. Benar-benar idaman. Penerus sejarah Ngawi. Mudah-mudahan dengan beliau ini semakin terkuak misteri tentang asal-muasal Ngawi. Bagaimana Mas Gandhi tentang Ngawi, kaitannya dengan pemerintahan Ngawi ngawalinya sebenarnya bagaimana? Nyun pangapunten menika radi telat amargi wonten
takziah tadi, takziah di Morotuanya Rencang. Nyun sewu. Kalau napa niki bahasnya napa? Anu, Masalah Jogorogo. Tentang tentang Ngawi sejak mulai ada pemerintahan. oh Ngawi. Ya, mulai pemerintahan tadi disinggung ada Jogorogo, ada Gendingan, relevansi kedua-duanya dan apa yang menurut Mas Gandhi juga perlu diumumkan untuk hal ini. Nggih, monggo. Nggih, diumumkan. Nyun sewu, sebelumnya kalau terkait dengan sejarah Ngawi sendiri, sebenarnya untuk di literatur di sumber data primer itu nama Ngawi memang sudah tersebut nggih di Prasasti Canggung sekitar tahun 1300 sekian Masehi itu. Tapi sebenarnya kalau menurut data ataupun itu cerita yang saya baca, saya pahami, sebenarnya di Ngawi ini terdapat dua stratifikasi geopolitis yang sebenarnya itu sejak zaman Medang, zaman Kauripan pun itu sudah ada, dan itu sudah tercatat dalam prasasti-prasasti zaman Airlangga itu bahwa disebutkan nama Jogorogo, ngonten. Terus kalau di zaman Majapahit, ini baru asumsi saya gitu. Di zaman Majapahit itu disebutkan bahwa ada dua negara bagian Majapahit yang sampai sekarang lokasinya itu belum dipastikan keberadaannya, yaitu Mataun dan juga Powan. Nah, kalau asumsi saya, Ngawi ini sebenarnya ya irisan dari dua kerajaan itu. Seperti kita ketahui kalau Powan di sebelah atas, ya yang termasuk Jogorogo juga. Terus kalau Mataun itu Ngawi sebelah bawah yang berbatasan dengan Bojonegoro, yang mungkin asumsi saya Sendang Taun itu juga merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Mataun juga. Nah, yang menarik, yang unik adalah Adan Jogorogo itu juga muncul di prasasti Waringin Pitu kalau tidak salah, di Canggu tidak ada, di Waringin Pitu. Adan Jogorogo, ada Powan. Itu dua yang saling istilahnya nama itu saling berganti. Di satu sisi ada disebut Powan, di satu sisi ada disebut Jogorogo juga. Terus kemudian kalau kita tarik lagi maju ke sejarah yang lebih modern, setelah era Mataram Islam ya jadi satu wilayahnya, ini wilayah Mataram Islam. Tapi ketika terjadi Palianagari dengan terpecahnya Mataram Islam menjadi Solo, Kasunanan, Surakarta, dan Yogyakarta. Nah, ini seperti yang saya tadi sekilas mendengarkan dari Pak Rostam Haji bahwa ya ini memang taktik gitu. Ngawi sendiri akhirnya dipecah-pecah, yang sini ikut Jogja, yang sana ikut Solo, dicolong-colong. Ini taktik, ini sebenarnya taktik. Nah, mungkin dari itu makanya kalau kita ngomong sejak kapan sebenarnya ada pemerintahan di Ngawi, nah kemarin ya ini masih yang namanya umum-umuan. Kalau saya lebih condong kepada ya sejak ditetapkannya Kertonegoro itu sebagai region, karena sebelumnya itu baru on the region. Pak Rustam Haji, on the region itu kan belum sebesar atau kewenangannya belum sebesar region atau bupati mungkin kalau zaman sekarang. Belum berdaulat. Ya mungkin itu dulu, monggo dipun lanjut Rien sambil saya menyimak untuk pembahasannya pada malam kali ini. Jadi on the region itu istilahnya, kalaupun dia memberi kebijakan strategis hanya kebijakan yang sifatnya timbri-timbri gitu ya. Belum dalam artian bahwa ini adalah penguasaan penuh, belum ya. Harus disuruh ke sini kalau Andre Pembantu. Andre harus diusulkan dulu ke pusat. Ya. Gimana kita berkiblat. Misalkan berkiblat ke Mataram. Ya Andre Legend tadi. Nah, itu
bagaimana pendapat penguasa sepenuhnya? Kalau memang perintahnya seperti itu ya, yang Bapak melakukan kan belum bisa berkuasa penuh pada wilayahnya itu. Jadi On the region. gini, untuk Ngawi secara kabupaten ya, secara keseluruhan ini memang ada, kita bagi menjadi 3 tahap ini ya. Untuk daerah atas itu banyak situs-situs ya. Situs-situs mulai dari Mataraman kuno, terus habis itu situs Majapahit, terus ini yang Mataraman baru. Yang bawah ini Mataraman baru. Kalau yang kita sebagai Mas Gandhi tadi itu ada di daerah atas, Ngawi lereng gunung ya. Ngawi lereng gunung itu seperti misal di daerah Patalan ya. Itu masih ada situs-situsnya seperti Ompak dan sebagainya, tapi kan tidak terawat. Ini jadi dibagi beberapa tahap di Ngawi itu, ada 3 tahap, ada 3 era di Ngawi. Ya, seperti saya tambahkan lagi, mungkin kalau terkait dengan bukti-bukti peninggalan sejarah dulu, saya masih ingat di Kecamatan Kerambi Lama itu dulu yang sekarang jadi terminal itu juga ada apa ya? Ada 3 arca di situ. Di sini itu juga ada prasastinya ternyata Pak. Dan sekarang posisinya di Leiden kalau tidak salah, prasasti sini. Terus kalau kita mau merunut lagi, Leiden Belanda. Iya, Belanda. Ada lagi yang namanya Serat Keraton Powan, itu yang ditulis oleh Kanjeng Raden Tumenggung Yoso Widakdo kalau tidak salah itu. Tapi itu merupakan cerita rakyat tentang Joko Buduk itu. Nonton. Jadi tadi ada benang merah Joko Buduk ya, sebelumnya tadi juga ada Joko Buduk. Nah, ternyata Joko Buduk itu bukan manusia yang budukan, tapi memang pangeran raja ya, pangeran raja yang Oke. Berarti sekarang kita lebih semakin memahami bahwa hubungan Jogorogo, Gendingan, Ngawi Tawun ya, Ngawi itu ternyata memang awalnya itu masih pada under region. Nah sekarang pada titik setelah menjadi legend itu apa tanda dan awalnya dari mana waktu itu, masa-masa bagaimana itu? Mungkin Bung Tono, mungkin Pak ini yang mungkin bisa memberi pencerahan dalam hal ini. Ya, ini sayang. Artinya Ngawi menjadi apa Ngawi pemerintahan menjadi absolut. Region ya. Jadi daerah otonomi penuh gitu ya, otonomi penuh. Walaupun tidak seperti otonomi zaman sekarang, itu otonomi penuh itu yang ya zaman itu Benteng berdiri ya. Kertonegoro. Ditandainya dari situ ya. Dan itu menjadi bupati pertama Ngawi. Okay. Walaupun belum disebut Ngawi. Adipati Ngawi ya. Ya mungkin peralihan dari Gendingan terus Kerso diboyong di pendopo yang sini itu mungkin jadi titiknya gitu. Boleh jadi begitu. Atau mungkin bisa sebelumnya ketika Kertonegoro menjadi seorang adipati Gendingan itu. Tapi kalau kita lihat dari kita baca di bukunya Pak Nasir ya. Pak Nasir tentang sejarah Ngawi waktu itu. Sejarah Ngawi di era era Mataraman ya, bukan era Romo Majapahit. Itu Adipati Kertonegoro itu dari Kadipaten Jogorogo di situ. Jadi putra dari Kadipaten Adipati Jogorogo itu dipondokkan ke Ponorogo, ke Mbah Yai Kasan Besari. Dari situ dikawal oleh oleh patihnya namanya Patih Ronggolono di situ. Nah, terus pulang dari Ponorogo. Ini dari ceritanya dari buku yang ditulis oleh Pak Nasir Gedonggalar itu ya. Itu setelah dia pulang, lah di sini baru diangkat menjadi regent. Jadi bupati ya. Jadi bupati Gendingan, Gendingan. Adipati Gendingan. Jadi
dari Jogorogo pindah ke Gendingan. Gendingan. Yang ngangkat Yang saya tanya, yang memberikan SK layang kekancingan kepada Adipati Kertonegoro itu pemerintah Siapa? penjajahan Belanda atau Kasunanan Surakarta atau Kasultanan Ngayogyakarta? Karena itu tadi seperti saya katakan, Ngawi sing bagian dhuwur-dhuwur kono, Jogorogo, Gendingan, dan iki melok Yogya, terus kene iki melok Solo, itu seperti dikatakan oleh Mas Gadi, memang taktik dipecah-pecah itu tadi. Nah itu yang memberi SK Kertonegoro itu pemerintah Belanda. Jadi dia itu adipatinya Belanda atau adipatinya Ngerso Dalem gitu loh. Ya saya tanyakan. Monggo itu report. Itu ada 2 SK Pak Us itu. Kemungkinan ada 2 SK ya. SK dari Ngayogyakarta ya. Kalau nggak salah itu SK untuk menjadi adipati. Terus oleh Belanda diangkatlah menjadi Bupati Ngawi pertama. Dan di sini terjadi silih genjing bahwa Patih Ronggolono itu menolak. Patih Ronggolono itu menolak, terjadilah pemberontakan. Setelah pemberontakan terjadi pembumihangusan di Gendingan itu. Tetapi runtutnya detailnya seperti apa saya nggak tahu, cuma sekedar aneh ya. Umum-umuman Parungan seperti itu. Tapi toh akhirnya Kertonegoro tetap menjadi bupati ya gitu. Ya, tapi mungkin bisa ditambahkan juga nih, yang kita sebut Belanda itu sebenarnya juga ada 2 versi Belanda di sini. Yang pertama, Belanda itu adalah VOC, yang dia itu bukan negara, bukan kerajaan, tapi serikat dagang. Dan periode selanjutnya adalah Belanda yang berupa negara. Yang ketika pada waktu itu Belanda kalah oleh Perancis dan kemudian diangkatlah gubernur Raffles itu. Nah itu sudah menjadi negara. Dan kalau saya asumsikan juga ketika kalau VOC pada masa VOC itu hubungannya ya masih mungkin sejajar lah antara serikat dagang dengan kerajaan, itu mereka masih mengakui. Tapi ketika Raffles datang, salah satunya dengan peristiwa Gegerspooi. Nah, Gegerspooi itu yang menunjukkan bahwa itu sudah menganeksasi, bahwa menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu sudah tidak diakui keberadaannya, dan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang strukturnya mengikuti struktur pemerintahan yang dibikin oleh Belanda. Dan bisa nggak kalau kita katakan bahwa Kertonegoro ini akhirnya dibupatikan oleh Raffles? Belanda secara negara ya, Belanda secara negara dalam hal ini de jure-nya. Jadi yang memberikan SK-nya akhirnya adalah Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal. Kan pemerintahan Belanda ya, bukan VOC ya, bukan VOC ya. Dengan saya asumsi gini, ini umuman mawon karena literasi saya juga terbatas, bahwa ketika Adipati Kertonegoro itu kerso diboyong ke pendopo, nah itu merupakan salah satu bentuk pengesahan beliau itu mendapatkan legitimasi dari pemerintah Belanda itu. Nah ketika masih di Gendingan itu masih ikut di kerajaan. Mungkin seperti itu. Nggak apa-apa, ini namanya juga umum ya toh. Jadi benar tidak benar, kita harus tetap percaya bahwa kita benar ya. Paling enggak ini kan nanti akan memantik, bagi bagi yang berwenang, mungkin pemerintah daerah atau yang lainnya, untuk ya mengkaji secara serius membuat kajian secara akademis lah. Tapi setelah dilantik jadi bupati ya, versi Belanda ini ya, versi Belanda. Konon kabarnya Adipati Kertonegoro itu balik lagi gerilya untuk menyerang Belanda setelah dibumi-hanguskan Gendingannya tadi itu, karena ada pemberontakan dari Patih Ronggolono di situ, dan akhirnya Kertonegoro pun ikut memberontak, ikut melawan Belanda. Ceritanya seperti itu, ceritanya. Jadi meskipun sudah dibupatikan, begitu ada kesempatan dia
dia memberontak kepada Belandanya lagi gitu ya. Tetapi kedudukan Ngawi sebagai daerah kabupaten tidak dicabut. Mulai dari situ ya, dari situ. Dari titik ini itu tadi yang perlu jadi kajian ya. Jadi kajian tentang penetapannya itu tadi usia kota Ngawi bisa diambil ketika pada masa adanya pemerintahan atau diambil pada masa ketika Ngawi sudah berdaulat penuh dengan adanya pemimpin yang berkuasa di sini. Nah, yang perlu dikaji itu. Ya. Nah, kalau mau memang kita misalkan bertahan pada usia yang sekarang, yang sudah digelar sampai sekian 600 ini dengan angka yang cukup 667 fantastis. Nah, kan merunut pada Prasasti Canggu. Berarti di Prasasti Canggu itu dulu kemungkinan apa benar atau tidak dan perlu dikaji. Apakah sudah ada penguasa yang legitimasinya sudah diakui ketika itu loh ya? Ya sudah ada Pak, sudah ada tapi hanya merupakan sebuah desa swasta. Pradesa, pradesa. Demak, itu pradesa, wilayah kecil. Waktu itu mungkin masuk Kadipaten Jogorogo. Mungkin Ngawi adalah bagian dari Kadipaten Jogorogo. Nah, akhirnya Ngawi disebut di Prasasti Canggu oleh pradesa di sini. Pradesa. Pemerintahan pusatnya masih Majapahit, pusatnya Majapahit. Yan wujude mo Ngawi ngene lho. Jan wujude wong Ngawi ki praya gendinge apa iki? Kodak kuning ngene. Nah, itu gini Mas. Asman sapa jenenge lali aku. Cak Moncos. Nah, Sam. Itu Adipati Kertonegoro itu namanya lupa saya nama kecilnya. Itu begitu mondok di Tegal Sari, ngene mbahku kuwi ceritane. Bar mondok terus mulih ning Jogorogo. Mergo kuwi anake penggede Jogorogo mbuh pangkate apa. Lah pake wis tuwek ngenteni kelungguhane pake hambarengi ngerso dalem menunjuk penggantinya sekaligus membentuk perwakilan ya semacam adipati atau apa itu. Kalau dulunya masih kotatif lah. Terus itu jadi daerah otonom itu di Gendingan itu. Jadi pindah saka Jogo ke Gendingan dengan gelar Adipati Kertonegoro. Tetapi ini digandengkan karo iki ya mung kira-kira masalah iki digandengne karo ya situasi politik. Kan Belanda juga tidak pernah ikhlas, pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda tidak pernah ikhlas kalau adipati Monconegoro itu loyal kepada kesultanan, bisa memberontak nanti. Nah, maka dari pihak Gubernur Jenderal menghendaki monoloyalitas. Jadi nek secara patut-patut entuk kowe sibuk ning Ngayogya, tetapi loyalitasnya tetap pada pemerintahannya itu ya pada manut papatih dalem. Karena Ngayogyakarta sendiri gini pemerintahannya nek pemerintahannya negaranya itu sing duwe sultan, pemerintahane sing duwe patih. Patih kuwi manute karo Londo. Patih Danurjo itu mantunya pada Belanda. Lah itu karepe Londo Kertonegoro iki ya kon lebih monoloyalitas kepada pemerintah kolonial dengan ditandai boyong ning pendopo Ngawi itu. Lah karena ya Kertonegoro mungkin pandangan politiknya atau pola pikir politiknya sudah mencari jalan yang senjelimet, mungkin lebih pragmatis yang jalan tengah ya. Itu menerima. Tetapi nah itu temennya mondok tadi
yang namanya Ronggolono akhirnya diangkat jadi pepatih Kadipaten itu tidak setuju dengan politik itu. Akhirnya terjadilah pemberontakan Patih Ronggolono itu. Akhirnya Gendingan di bumi hangus itu. Wah rame nek cerita Ronggolono, sampeyan turune Ronggolono sik digoyo kabeh. Jarane iso mabur, Mas. Jadi kepung londo. Tol. Kresé dudut sret, darane rupane putih. Pengangkatan Kertonegoro oleh Belanda menjadi Bupati Ngawi ditolak oleh Patih Ronggolono. Ya. Akhirnya terjadilah pemberontakan Gendingan itu. Ya. Tuh lah. Akhirnya pemberontakan bisa dipadamkan. Lestarilah pemerintahan Kabupaten Ngawi, tidak Kadipaten lagi, tidak Kadipaten Gendingan, tapi Kabupaten Ngawi. Gitu tak Pak Ton itu. Kabupatennya Ngawi loh, Ronggolono Kertonegoro itu. Nah itulah bupati pertama Ngawi. Kalau melihat ini mestinya ulang tahun Ngawi ya dimulai ketika Setelah pemerintahan ya. iya, pemerintahan Administrasi itu. Ngawi, ya. Karena kalau sekedar ngambil dari Prasasti Cangu itu terlalu mudah. Mestinya dari Prasasti Trinil. Ngawi itu nggone Ome Nabi Adam itu. Itu mestinya begitu. Mungkin ngambilnya Cangu itu kan sudah ada namanya, Ngawi sudah ada. Ngawi ada. Itu diambil namanya. Dan bukan hanya Walaupun- Ngawi, Pak. Nah. Jadi mulai dari Mantingan, Kedunggalar, Sudah Kalang, masuk. Ngawi itu masuk di Prasasti Cangu. Cangu. Karena Cangu itu kan menyebutkan nama-nama desa yang menjadi titik-titik penyeberangan pada waktu itu. Dan Kalang tempat Mungkin diambil pembuatan dari itu. iya, Kalang tempat pembuatan kapal itu masuk. Nah untuk berdirinya diambilkan itu, tapi kan belum terstruktur pemerintahannya. Untuk pemerintahannya yang jelas mulai Kertonegoro. Mungkin diambil usianya Ngawi dari Cangu karena sudah ada kata Ngawi. Tapi kalau dilihat dari buku yang berjudul Bulan Jatuh di Balik Bukit, nah, karya Asmaraman Kopinghu, Kopinghu yang nulis itu. Ngawi itu memang kota sudah ramai sebelum Kertonegoro itu sudah ramai. Jadi Ngale, Kawu, termasuk Banjarjo, Sidowayah itu udah masuk semua itu dalam bukunya Kopinghu Bulan Jatuh di Balik Bukit itu. Dan Ngawi itu pusat perdagangan besar ya. Wajar lah pusat perdagangan. Karena tempuk ing Bengawan Solo karo Madiun, geseng saka Surabaya, saka liwati ya kono. Belum ada adipatinya. Tapi belum ada. Itu masih pemerintahan langsung ke Kesultanan ya itu ya. Ya Gambaran pengarahnya. Kesultanan yang Yogyakarta. Tapi di situ udah ramai, hotelnya sudah banyak itu menurut Kopinghu. Ya penginapan itu kan hotel loh. Imajinasi penulisnya. Tapi kalau dilihat dari Sendang Mustikaning Warih itu, oke, ya cerita Sendang Mustikaning Warih. Kadipaten Ngawi itu memang belum tercium sebagai pusat pemerintahan. Jadi ketika Kebo Kanigoro mesu budi di lor Gunung Lawu itu gurunya memang Jeng Sunan Lawu leh mulang neng kidul ngiyom itu. Monggo Pak Ton, lebih saya itu kan cerita umum sing gak ilmiah nek ngono. Ya, Mbak. Nah, itu menyebut Kebo Kanigoro. Nah, itu kalau nama lainnya Kebo Kanigoro itu kan Ki Ageng Banyu Biru. Lah niku nopo memang ada hubungannya dengan daerah yang sekarang disebut Banyu Biru niku. Ki Kebo Kanigoro itu adalah kakak dari Ki Kebo Kenongo. Lah putra Ki Kebo Kanigoro yang perempuan itu dinikah oleh cucunya pendiri Bumi Perdikan Pangerantunan yang pecah menjadi Banyu Biru dan Pamingit. Kebetulan cucunya pendiri Pangerantunan itu adalah Ki Gede Banyu Biru yang benua Arya Salaka atau Arya Saloko itu. Malah keturunannya sih. Ya. Di bawahnya Ki Kebo Kanigoro. Jadi kalau Ki Kebo Kanigoro kan maaf
Senopati Demak Bintoro yang beragama Hindu itu adalah Ki Kebo Kanigoro. Jadi kalau dikatakan perang Demak dengan Majapahit itu perang agama itu nonsen, tidak benar. Karena panglimanya Banyu Biru Pangeran Tunan dekat itu. Demak sana. Enggak. Itu loh. Senggone Akabri itu apa namanya? Oh, Magelang. Magelang itu Ambarawa. Ya, Ambarawa. Benar. Ambarawa. Sekarang sudah mulai terlihat ya akhirnya Ngawi berangkat dari prasasti Canggu. Ngawi ditandai dari berkuasanya diangkatnya Bupati Kartonegoro sebagai bupati pertama. Akhirnya kita bisa melihat ada dua awal, namun semuanya bisa diumumkan. Karenanya mari agar tidak repot kita percayai yang ada dalam podcast ini. Kalau Anda mau repot, silakan cari kebenarannya sendiri. Bersama Sam Moncos, kita tetap menjaga Ngawi agar tetap abadi.